Pemerintah. Just a little talk with Jesus made me whole. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. Now when you feel it, prayer will turn into gold. No little fire is burning. You will find a little talk with Jesus makes it right. I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer, he knows my every care, and just a little talk with Jesus makes it right. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. Now when you feel little prayer will turn into gold. No little fire is burning. You will find a little talk with Jesus makes it right. And you will find a little talk with Jesus makes it right. Amin. 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 Baiklah, kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Bapak Maringka, Bapak Pendeta, sebelum Bapak Pendeta memberikan firman, tolong perkenalkan kepada kami supaya kita mengenal lagi lebih dekat kepada pendeta. Silahkan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Ibu Lina Alens. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Shalom. Malam Shalom. baik. Shalom. Malam baik. Kareba, Kareba Melo. Kareba Melo, Horas, Majua-jua. Ya. Ya, puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada malam hari ini, ya, waktu Colorado, untuk membawakan firman Tuhan di Jemaat Kiasdak di Denver, Colorado. Waktu yang lalu, kira-kira minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, Bapak Lloyd Simorangkir menghubungi saya dan menyampaikan kepada saya untuk bisa melayani di Jemaat Kiasdak. Dan puji Tuhan, saya menyambut dengan penuh sukacita, dan ini adalah kesempatan yang luar biasa, di mana saya boleh melayani ya di jemaat di Amerika walaupun hanya lewat virtual ya, lewat Zoom. Dan saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan.
Dan Bapak Simorangkir, waktu saya berbincang-bincang dengan beliau, beliau adalah seorang yang sangat bersemangat. Kami berbincang-bincang tentang pelayanan, ya, tentang penginjilan dan rencana-rencana ke depan. Apabila pandemi ini sudah berlalu, maka akan ada pelayanan-pelayanan yang akan dibuat. Puji Tuhan, ya, sangat bersukacita mendengarkan jemaat yang sangat aktif dalam pelayanan. Dan tentunya saya berterima kasih untuk hamba Tuhan, Pendeta Yoram Tumbarante, sebagai gembala. Kalau beliau tidak mengizinkan saya berkhotbah, maka saya tidak bisa berkhotbah pada malam hari ini. Karena beliaulah yang gembala jemaat yang mengizinkan siapapun yang akan berkhotbah, apalagi dari luar jemaat. Jadi terima kasih untuk Pendeta Yoram Tumbarante yang sudah mengizinkan saya untuk berkhotbah pada malam hari ini. Saya mengenal beliau kira-kira 13 tahun yang lalu. Tapi tentunya beliau tidak mengenal saya, oleh karena pada waktu itu Pendeta Yoram pelayanan di Manado. Kalau tidak salah pelayanan di Papua, ya Pendeta, ya, akan ke Papua. Dan singgah di Ungklap. Waktu saya kuliah di Ungklap, mengambil kependetaan waktu itu. Dan Pendeta Yoram datang berkhotbah di chapel dan memberikan kami motivasi. Pendeta bilang, yang saya ingat Pendeta bilang, semangat melayani dan kalau bisa sekolah di Amerika, datang ke Amerika. Wah, saya motivasi waktu itu. Luar biasa. Ya, terima kasih Pendeta. Dan Pendeta Yoram ini sangat bersemangat. Luar biasa. Ketika menyampaikan firman khotbah, motivasi, wah, kami sangat terbakar dengan semangat yang motivasi yang disampaikan oleh Pendeta Yoram. Dan saya ingat waktu itu ada, amin, puji Tuhan, ya. Tentunya jemaat juga bersemangat memiliki gembala yang penuh dengan semangat. Ya, puji Tuhan. Amin. Amin. Kemudian waktu itu diadakan di dekat Ungklap itu, di Armadidi itu ada jemaat, ada gabungan, ibadah gabungan. Dan waktu itu ada pendeta muda, ya Pendeta, bersama dengan Pendeta Yoram berkhotbah. Wah, semua sangat bersukacita karena khotbahnya itu bersemangat. Pendeta mudanya yang berbadan besar itu masih muda, bersemangat sampai khotbahnya sampai berlari-lari ke kiri ke kanan, dan Pendeta Yoram sebagai translatornya. Dan itu sangat berkesan, Pendeta, luar biasa, ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya senang boleh bertemu walaupun hanya lewat Zoom. Berkati bersama dengan Mem dan keluarga semuanya. Amin. Dan di sini saya melihat ada beberapa pendeta hamba Tuhan, ya. Tadi ada Pendeta Boyo dan juga ada Opa Pendeta Wewengkang. Ya, saya kenal Opa Pendeta Wewengkang, anak dari Opa Pendeta Wewengkang ini anggota jemaat saya waktu di Jakarta, konferensi Jakarta di Cibubur. Saya mengembalakan jemaat Cibubur dan Opa Wewengkang beberapa kali pulang dan khotbah di jemaat kami. Jadi senang boleh ketemu dengan Opa, waktu itu dengan Oma, ya. Senang boleh bertemu. Semoga tetap sehat selalu, ya. Puji Tuhan. Dan tentunya untuk tua-tua jemaat, untuk anggota jemaat semuanya, terima kasih untuk sambutan yang sangat hangat untuk saya boleh membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya lihat ini banyak orang tua, ya, banyak orang tua. Luar biasa semangat orang tua ini untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Keadaan dunia sekarang sudah seperti ini, yang kita harapkan adalah Tuhan cepatlah datang. Walaupun orang-orang muda berpikir, jangan dululah, saya belum menikah, saya belum berhasil. Tetapi kebanyakan orang tua pasti sudah bilang, Tuhan cepatlah datang. Ya, puji Tuhan. Semoga Tuhan cepat datang, ya. Baik, saya mau memperkenalkan, ya, secara singkat. Saya adalah Pendeta Muda Roy Kemaringka. Saya masih pendeta muda oleh karena saya belum menikah. Ya, teman-teman saya sudah menikah, sudah punya anak, tetapi saya belum menikah. Ya, mudah-mudahan tahun ini saya sudah bisa menikah, ya. Karena dari conference juga sudah menyampaikan Roy harus cepat menikah agar supaya bisa cepat diurapi, dan pengurapan itu tentunya untuk
memperluas pekerjaan Tuhan, supaya lebih efisien. Pekerjaan Tuhan akan lebih luas. Saya ditambahkan di Ungklab tahun 2009, dan kemudian saya ke Jakarta menjadi wakil gembala di Jemaat Tumoto Imperium yang ada di Jakarta. Setelah itu ada kebijakan ada program dari conference untuk pendeta muda itu harus membuka cabang dan bahkan mengorganisir. Akhirnya itulah saya ke Cibubur, di sana ada beberapa keluarga, dibentuklah satu kelompok, jadi cabang, kemudian diorganisirlah Jemaat Tumoto Alpha dan Omega Cibubur. Nah, dari Jemaat Cibubur itu saya dipindahkan ke jemaat di Tangerang Selatan, di Jemaat Reni Jaya namanya. Dan setelah itu UNI memiliki program, yaitu kami pendeta-pendeta muda yang akan diindeks waktu itu, akan di internship. Setengahnya ada 18 orang, setengahnya katanya harus keluar dari Jakarta. Jadi dibuatlah undian. Jadi waktu itu diundi kami. Jadi ada teman saya bilang, Tuhan ini aku, utuslah mereka. Jadi cabut undi, benar mereka tetap di Jakarta. Kemudian saya bilang, Tuhan ini aku, utuslah aku. Dan benar saya keluar dari Jakarta. Dan akhirnya saya ditempatkan di Jawa Timur. Dan waktu itu tahun 2015. Saya menjadi wakil gembala dan chaplain di Jemaat Dieng Malang. Dieng Malang, kalau saudara pernah ke Malang, itu ada jemaat yang cukup besar, ada sekolahnya. Saya jadi wakil gembala dan jadi chaplain juga di sekolah. Dan kemudian tidak sampai setahun saya dipindahkan ke Jemaat Sukorejo yang sekarang saya gembalakan. Sampai sudah mau 6 tahun sekarang. Biasanya kalau di Jawa Timur ini paling 2-3 tahun, 4 tahun. Saya sudah mau 6 tahun. Tapi Tuhan punya rencana yang indah, ya. Saya dari kota kemudian sampai ke desa. Tuhan tempatkan di tempat ini. Tuhan punya rencana yang indah, di mana 2 tahun yang lalu jemaat ini akhirnya bisa membuka cabang dan mengorganisir jemaat. Jadi sekarang saya sudah mengembalakan 2 jemaat, Jemaat Sukorejo dan Jemaat Pisga Pandaan. Puji Tuhan. Jadi Jemaat Sukorejo ini dekat dengan Selapur, kalau saudara pernah ke Selapur. Kalau dari Surabaya ke Malang, di Kabupaten Pasuruan ini, itu ada di tengah-tengah. Kalau ke Malang lewat dari Surabaya, lewat Selapur, maka akan melewati daerah kami. Jadi puji Tuhan, itulah perkenalan singkat, dan sekarang saya masih di jemaat ini, dan banyak sebenarnya pengalaman, karena di sini adalah mayoritas, ya. Jadi bagaimana penginjilan dengan harus penuh banyak doa, ya, karena tantangan-tantangan yang luar biasa. Dan sekarang Jemaat Pisga Pandaan sedang membangun satu tempat, dibangun gedung serbaguna untuk kami dapat beribadah. Jadi ada tantangan-tantangan juga yang terjadi, tetapi kami tetap berdoa. Kami yakin dengan doa, maka Tuhan akan membuka jalan. Ya, puji Tuhan. Baik, itulah perkenalan yang boleh saya sampaikan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, dan dengan demikian jemaat-Mu dapat mengerti, menjadi termotivasi, siap melayani, dan siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Diberkatilah semua yang mendengarkan firman ini. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Bolehkah saya share screen? Silakan pendeta. Baik. Jadi judul renungan kita pada malam hari ini adalah panggilan surgawi. Ya, panggilan surgawi. Karena kemarin berbincang-bincang dengan Pak Lloyd tentang penginjilan, jadi
apa kira-kira yang boleh saya sampaikan? Jadi saya menyampaikan menyangkut dengan pelayanan dan penginjilan ya. Ya walaupun banyak orang tua di jemaat ini, tetapi saya melihat api Roh Kudus dalam penginjilan, semangat penginjilan itu sangat luar biasa ya. Dan ayat tema yang saya ambil pada malam hari ini adalah terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Saudara ada di rumah boleh membacakannya di tempat masing-masing atau membacanya dalam hati. Dengan bacakan firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ada seorang yang bernama Zachary Taylor. Mungkin saudara mengenalnya karena dia adalah orang Amerika ya. Dia adalah orang Amerika asli. Ya, Zachary Taylor namanya. Dia adalah seorang jenderal yang hidup di tahun 1700-an sampai 1800-an ya. Dia seorang jenderal di Amerika Serikat, seorang pahlawan. Dia pemimpin militer waktu itu. Dan dia memenangkan beberapa pertempuran, peperangan. Dia seorang yang sangat dikenal dan sangat dihormati. Kemudian akhirnya dia pensiun. Dia pulang ke kampung halamannya dan dia tinggal di dekat Baton Rouge. Mungkin sudah tahu tempatnya. Dan waktu dia pensiun banyak orang yang mengirimkan surat kepadanya. Surat ucapan selamat oleh karena dia seorang yang berhasil, seorang yang menjadi pahlawan Amerika. Dan awal-awalnya dia terima suratnya, tetapi karena begitu banyak surat yang dia terima, akhirnya dia sudah tidak bisa membalas lagi dari sahabat-sahabatnya dan juga fans-fansnya. Dan akhirnya dia mengatakan surat-suratnya dia menghubungi kantor pos agar supaya surat-suratnya dialihkan ke Washington, surat-surat supaya dikumpulkan di sana atau surat buangan dikumpulkan di satu tempat. Sampai suatu waktu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, datanglah temannya ke rumahnya. Dia bilang, temannya katakan, Zachary, apakah kamu menerima surat dari Philadelphia? Oh, dia bilang, surat yang mana? Saya sudah mengalihkan surat-surat saya ke Washington. Aduh, coba kamu lihat itu surat penting dari Philadelphia. Temannya membujuk bahkan mendesak dia. Akhirnya dia hubungi di Washington dan dia minta surat itu. Dan akhirnya surat itu ditemukan dan dikirimkanlah ke dia. Ketika dia membuka surat itu, ternyata itulah surat satu panggilan kepadanya, undangan kepadanya untuk mengikuti suatu konvensi di mana dia dicalonkan menjadi kandidat presiden. Dan akhirnya dia mengikutinya dan sudah tahu, Zachary Taylor menjadi presiden ke-12 Amerika Serikat. Seandainya dia menolak panggilan itu, ya, seandainya dia menolak undangan itu, maka dia tidak akan pernah menjadi presiden. Demikian juga dengan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang memanggil kita bukan dari Philadelphia. Yang memanggil kita adalah dari sorga. Di mana Allah berada, di mana Allah bertahta, sorga pusat jagat raya, di mana Allah yang menciptakan galaksi-galaksi, semua ciptaan yang ada di jagat raya ini. Allah bertahta di sana. Dan Allah mengirimkan surat untuk kita. Surat panggilan sorgawi. Agar supaya kita menjadi orang-orang, pemimpin-pemimpin, pembawa kabar Injil dimanapun kita berada. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada? Bagaimanapun keadaan kita.
Apakah kita menyambut panggilan dari Tuhan, panggilan dari sorga itu untuk bersemangat di dalam mengabarkan Injil? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat-umat Allah, kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Amin, saudara. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk Amin. menjadi pemberita Injil. Amin. Amin. Baik, ini foto saya tadi, foto waktu ditamatkan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Supaya apa, saudara? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu. Kita dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Perbuatan-perbuatan apa, saudara? Banyak perbuatan yang Dia telah lakukan. Terlebih perbuatan-perbuatan yang mulia, yang besar, yang indah di dalam kehidupan kita. Ya. Kita dipanggil untuk menginjil. Sebagai umat-umat Allah yang mendapatkan panggilan surgawi, kita harus menginjil. Ya, mungkin kita bertanya, mengapa kita harus menginjil? Saya sudah berumur, ya. Saya sudah tua. Bagaimana saya menginjil? Kan secara fisik sudah terbatas. Ya. Bagaimana caranya? Saudara, ada cara. Tuhan selalu memberikan kita cara, dan Tuhan memberikan kita talenta dan karunia. Bagaimana untuk mengabarkan Injil? Ada banyak alasan mengapa kita harus memberitakan Injil, tapi pada malam hari ini saya hanya akan menyampaikan 3 alasan. 3 alasan penting. Mengapa kita harus menginjil? Mengapa penting kita menginjil? Yang pertama adalah, mengapa kita menginjil? Harus menginjil oleh karena dengan mengabarkan Injil, maka otomatis kita juga sedang menjaga keselamatan kita sendiri. Amin, saudara. Dengan mengabarkan Injil, maka otomatis kita juga sedang menjaga keselamatan kita sendiri sampai Tuhan datang. Di dalam Filipi 2 ayat 2 bagian A mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dengan apa, saudara? Dengan takut dan gentar. Ya, saudara, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Ya, benar ya. Kita percaya Yesus, kita percaya pengorbanannya di kayu salib, kita diselamatkan dengan kasih karunia. Tetapi karena kita masih hidup di dunia, maka kita harus menjaga keselamatan itu. Kita harus mengerjakan keselamatan itu. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu? Yaitu tentunya dengan berdoa, beribadah, dan dengan menginjil. Nah, inilah keuntungan. Jadi menginjil itu memiliki keuntungan untuk kita. Tidak ada batas umurnya. Dengan menginjil, kita menjaga keselamatan kita sampai Tuhan datang. Tetap kuat, tetap hangat. Nah, saya ingin menceritakan seorang yang bernama Sadhu Sundar Singh. Dia seorang Kristen India, walaupun dia dari agama Sikh, dan kemudian dia menjadi Kristen, keluarganya menolak dia, tetapi dia seorang yang sangat bersemangat. Di berbagai macam tempat di India dia telah injili, dan kemudian satu waktu dia pergi ke Tibet. Ya, dia pergi ke Tibet untuk menginjil di sana. Waktu berada di dalam perjalanan, nah di pegunungan Tibet itu adalah kadang-kadang banyak saljunya ya, tempat yang kadang-kadang ada badai yang datang tiba-tiba. Waktu dia sedang mendaki dengan sahabatnya, tiba-tiba datanglah badai yang luar biasa. Tapi mereka tetap maju terus untuk siapa tahu mereka boleh menemukan pemukiman. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, mereka melihat ada orang yang juga mengadakan perjalanan yang jatuh di tempat itu dan sedang kedinginan dan sekarat. Kemudian Sadhu Sundar Singh ini bilang kepada temannya, ayo kita angkat dia. Waduh, kita tidak bisa, temannya, kita tidak bisa tolong diri kita sendiri. Bagaimana kita menolong orang lain? Tetapi Sadhu Sundar Singh bilang, kita harus tolong dia. Oke, kalau begitu, kalau kamu mau tolong dia, saya akan melanjutkan perjalanan, nanti kita bertemu di pemukiman yang ada di depan. Oke, baik.
kemudian saudara ini mengangkat orang yang sekarat ini. Dan saudara tahu apa yang terjadi. Ketika dia mengangkat orang ini, otomatis badannya menjadi hangat. Metabolisme tubuhnya itu menjadi berjalan dengan baik, menjadi lancar. Dan ketika badannya hangat, orang juga yang dia papah ini, dia dukung ini, juga menjadi hangat. Jadi mereka saling menghangatkan. Dan saudara tahu apa yang terjadi ketika dia mendaki, di tengah perjalanan dia melihat ada satu gundukan, ternyata ada orang yang jatuh di sana. Dan ketika dia melihat, ternyata orang itulah temannya yang tadi. Temannya sudah tergeletak dan mati kedinginan. Nah, apa yang kita dapat ambil pelajaran di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Sama seperti Sadhu Sundar Singh, ketika dia mau menolong orang lain, maka dia juga tertolong. Amin, saudara. Demikian juga dengan kita. Ketika kita mau mengabarkan Injil, mau menolong orang lain, mau beribadah, mau berdoa, maka otomatis kita juga akan tertolong. Kerohanian kita akan tetap hangat. Sehingga ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, kita ditemukan tetap setia. Itulah tentu yang kita harapkan. Makanya di dalam Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Rasul Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi saudara, kalau Rasul Paulus, kalau dia tidak memberitakan Injil, maka dia akan mati rohani. Ya, dia sama seperti teman dari Sundar Singh tadi, akan mati rohani. Jadi berbahaya kalau kita tidak mengadakan hal-hal rohani, terlebih penginjilan. Hamba Tuhan dalam Signs of the Time 20 Desember 1899 mengatakan, kehidupan rohani jemaat dapat dipertahankan hidup-hidup hanya apabila anggota-anggota jemaat membuat usaha-usaha perorangan memenangkan jiwa kepada Kristus. Jadi, saudara, secara pribadi, secara berkeluarga, dan secara berjemaat, kita boleh tetap dalam keadaan hidup, ya, bersemangat. Kalau apa? Kalau kita mau melayani, mengadakan penginjilan, apalagi penginjilan perorangan. Puji Tuhan. Baik, yang kedua, mengapa alasan penting? Mengapa kita harus menginjil? Yang kedua adalah karena dengan mengabarkan Injil, kita sedang memiliki dan merasakan perasaan Tuhan. Pernahkah saudara merasakan perasaan Tuhan? Ya, mungkin tidak dapat jelaskan secara pasti dan jelas detail ya bagaimana perasaan Tuhan. Tetapi dengan menginjil kita dapat memiliki perasaan yang dimiliki juga oleh Tuhan. Benarkah demikian? Di mana ayatnya? Dalam 2 Petrus 3:9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak dan Ibu-ibu, orang-orang muda, Tuhan, isi hati Tuhan adalah dia menghendaki agar supaya sekiranya tidak ada yang binasa. Tetapi yang kita tahu bahwa tetap akan ada yang binasa. Tetapi hati Tuhan adalah dia mengasihi, mencintai semua ciptaannya, umat manusia. Jadi dia menginginkan sekiranya kita mengerti hatinya dan kita mau menolong orang-orang lain itu. Itulah hati Tuhan, saudara. Ya, sebagaimana mungkin kalau saudara sebagai orang tua, saudara ingin anak saudara, cucu saudara, saudara kita yang mungkin dalam kesulitan, kita bagaimana menolong mereka. Itulah hati kita untuk merasa agar supaya merasa iba, penuh belas kasihan terhadap orang-orang dekat dengan kita. Apalagi Tuhan terhadap umat manusia. Itulah sebabnya di dalam Filipi 2:5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus? Apa saudara? Tentunya ada beberapa hal, banyak hal. Tetapi
dalam konteks yang saya bawakan firman Tuhan adalah bagaimana supaya kita mengetahui hatinya, agar supaya dia mau sebanyak-banyaknya orang dapat ditolong dan dapat diselamatkan. Saya ingin menceritakan ketika saya tamat di Ungklap, kami ada kelompok kecil waktu itu di Jemaat Tumoto Imperium. Kelompok kecil di mana di situ dipimpin oleh seorang yang bernama Amel Anto, mungkin sudah kenal. Dia itu seorang yang bersemangat, walaupun dia memiliki keterbatasan secara fisik. Ya. Tetapi dia punya kelompok kecil, kemudian inilah yang hadir, dan ada beberapa lagi. Orang-orang muda yang masih bersekolah waktu itu, diadakan KPA, dan kami sebagai pendeta, kami memberikan pelajaran-pelajaran, dan waktu itu ada KKR besar di Jakarta oleh pendeta Mark Finley, dan mereka dibaptiskan. Kemudian saya tanya, mereka setelah tamat SMA apa yang akan mereka lakukan? Mereka bilang, Kak Pendeta, kami belum tahu mau kuliah atau mau langsung kerja. Akhirnya saya tawarkan mereka untuk pergi kuliah di Ungklap. Tapi saya katakan kalau kalian pergi ke Ungklap, kalian harus kerja full labor. Kalian harus bekerja untuk mendapatkan uang kuliah, dan kami bisa membantu, tetapi tidak banyak. Ya, tidak banyak yang dapat kami bantu. Dan akhirnya mereka setuju. Akhirnya saya menghubungi orang-orang yang bisa mensponsori ya, dari uang tiket mereka. Dan kemudian saya menghubungi dosen-dosen yang saya kenal di Ungklap, apakah mereka bisa tinggal di rumah mereka, mereka bisa membantu di rumah mereka, kemudian mereka boleh kerja full labor. Dan akhirnya mereka menyetujui, mereka jemput. Jadi yang beberapa menolak, tidak mau datang, kemudian tidak jadi pergi. Akhirnya yang 3 ini yang pergi ya. Dan akhirnya mereka kuliah, mereka kerja, dan mereka memang rajin ya. Walaupun pada akhirnya yang laki-laki beberapa semester akhirnya dia pulang ya. Dia tidak dapat menamatkan kuliahnya. Tetapi kedua pemudi ini akhirnya ditamatkan. Ya, ini namanya Kusuma. Ya. Kami hanya bisa membantu, saya sebagai pendeta saya tidak banyak membantu, tapi saya membantu dengan kemampuan saya. Tetapi saya minta orang-orang tertentu yang memiliki karunia dalam memberi, dan mereka menolong. Tapi mereka juga bekerja ya, ini mereka mandiri. Ya sudah tahu, Kusuma ini dia tamat pendidikan bahasa Inggris. Kemudian waktu di Ungklap dia panggil kedua adiknya. Kemudian adiknya satu dibaptiskan. Dan kemudian kedua adiknya ini tidak kuliah di Ungklap, mungkin karena mereka pikir mahal apa, dan ada mata kuliah yang jurusan yang mereka tidak ada di Ungklap, mereka pergi sekolah di Unima, Universitas Negeri Manado. Nah, kemudian yang ini Dinita ditamatkan ekonomi, sudah luar biasa, dengan nilai terbaik ya. Kami sangat senang mereka bisa ditamatkan. Nah, sudah tahu selama dia kuliah, dia punya adik laki-laki. Ini namanya Yose Pohan. Dia kemudian belajar, kakaknya yang Dinita tadi, Dinita Pohan bilang, pendeta tolong ajar adik saya. Saya ajar dia, kemudian dia memutuskan untuk dibaptiskan. Nah, ini fotonya ini di rumahnya anaknya Pak Pendeta Wengkang ya. Ini waktu ini berfoto. Nah, akhirnya dia dibaptiskan, kemudian dia pergi lagi kuliah di Ungklap, saudara. Dan dia ditamatkan dari Fakultas Kependetaan. Luar biasa, saudara. Beginilah penginjilan, saya bisa melihat saya begitu dikuatkan. Ketika kita menginjil, kita sedang melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saya berbahagia ketika saya mengalami down, ketika dalam pelayanan mengalami masalah-masalah. Ketika saya mengingat orang-orang ini, saya begitu bersuka cita, saudara.
Saya senang sekali oleh karena melihat ada mereka yang berhasil dalam kehidupan. Kita bisa menolong mereka untuk mengangkat taraf kehidupan mereka. Makanya beberapa waktu yang lalu, waktu telepon dengan Pak Lloyd punya program untuk membantu pendidikan, ada pelayanan yang menyangkut dengan pendidikan. Puji Tuhan. Dan sudah tahu, ini saya ceritakan lanjut ini Dinita ya. Dinita ini kemudian dia bekerja di Jakarta, kemudian dia bekerja di Cina, ya, dan kemudian dia bertemu dengan pacarnya. Ya, ini pacarnya, dan dia diajak ke Amerika, dan pacarnya dibaptiskan. Ini Dinita ini aktif dalam menginjil. Ini di jemaat mana ya? Wioki atau apa itu daerah Amerika. Saya sudah lupa. Nah, dan akhirnya mereka menikah. Ya, ini dan mereka dikaruniakan seorang anak laki-laki, dan keluarga dari suaminya juga datang ke gereja. Jadi saudara lihat di sini betapa luar biasa sukacitanya ketika kita mau menolong orang lain. Saya tidak bisa menolong mereka secara finansial, tetapi ada orang-orang yang punya kemampuan, punya talenta, punya karunia dalam memberi. Dan berbagai macam talenta digabungkan, maka kita dapat menolong orang-orang ini. Ya, kita doakan agar supaya mereka tetap setia. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menginjil. Betapa indahnya itu menginjil, saudara. Kalau kita mengalami, kita menginjil sesuai dengan talenta dan karunia kita. Ya. Tidak harus kita, berarti menginjil harus berkhotbah, buat KKR. Tidak. Banyak hal dengan berbuat kebaikan, dengan menolong orang lain, dengan membantu secara ekonomi, menyekolahkan mereka, dan banyak hal yang dapat kita lakukan. Di dalam Review and Herald dikatakan setiap jiwa yang sungguh-sungguh bertobat akan sangat berkemauan keras untuk membawa orang-orang lain dari kegelapan kesalahan kepada terang ajaib kebenaran Kristus. Amin, saudara. Amin. Baik, puji Tuhan. Ya, yang ketiga, poin yang terakhir. Mengapa kita harus menginjil? Apa keuntungannya? Apa pentingnya? Yang ketiga, karena dengan mengabarkan Injil, kita sedang mengambil bagian dalam mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara mungkin bertanya, loh, kok kita mempercepat kedatangan Tuhan? Kan Tuhan Maha Tahu. Ya benar, saudara. Tuhan Maha Tahu, Tuhan tahu kapan Dia akan datang. Tetapi kita diberikan kesempatan melalui panggilannya untuk mengabarkan Injil. Kita dapat mengambil bagian sebelum Tuhan datang pada kali yang kedua. Sebenarnya Tuhan bisa menggunakan siapa saja. Dikatakan batu-batu bisa berbicara. Tetapi suatu kesempatan yang indah untuk kita untuk mengambil bagian di akhir dunia ini untuk mengabarkan Injil sekaligus kita menjadi kuat di dalam iman kita. Dalam Matius 24 ayat 14 mengatakan, Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Jadi syarat kesudahan itu, syarat kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah apa, saudara? Kalau Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia. Kapan itu akan terjadi? Saudara, kita merindukan, mungkin orang tua merindukan mereka yang bertemu, mereka yang mungkin suaminya sudah lebih dahulu beristirahat, atau istrinya, atau ada anaknya yang meninggal, ada cucunya yang meninggal, atau orang tua mereka yang meninggal, orang-orang yang dikasihi. Saudara, ketika Tuhan datang, maka kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Amin, saudara. Tetapi syarat kedatangan Tuhan adalah Injil kerajaan itu harus diberitakan di seluruh dunia, baru tiba kesudahan. Nah, kita dipanggil untuk mengambil bagian sesuai dengan talenta dan karunia kita. Nah, mari kita lihat bagaimana pekabaran Injil. Ketika Yesus naik ke surga, mungkin sekitar beberapa puluh orang, murid-murid Yesus yang 11 ditambah Matias, kemudian murid-murid yang lain, perempuan-perempuan yang bersama-sama Yesus, itu mungkin ada puluhan orang ya. Bagaimana mereka mengabarkan Injil? Dengan jalan kaki. Kemudian Rasul Paulus mungkin naik kapal atau perahu. Kita lihat
seberapa cepat Tuhan akan datang. Orang-orang kemudian menggunakan apa? Kuda, ya. Kemudian ada kereta. Semakin cepat atau tidak pekabarannya? Orang-orang memungkinkan untuk orang mengabarkan Injil. Semakin cepat, saudara. Kemudian mungkin ada juga menggunakan merpati. Ya, di waktu zaman itu ada surat-surat yang dikirimkan melalui merpati. Nah, kapal, kemudian kapal perahu, kemudian kapal semakin canggih, ya. Nah, kemudian ditemukan mesin cetak. Oh, banyak pekabaran ditulis, kemudian dicetak, kemudian disebarkan. Semakin cepat pekabaran Injil pada waktu itu. Kemudian ditemukan kereta api. Wah, orang-orang misioneri kemana-mana boleh mengabarkan lebih luas lagi. Dan ditemukanlah telegraf. Ya, ini mesin ini untuk mengirimkan dan menerima pesan jarak jauh. Dan dari sinilah muncul telepon. Wah, orang-orang bisa telepon kemana-mana. Kabar Injil semakin cepat disiarkan. Kemudian ditemukan pesawat. Wah, orang-orang mau kemana-mana. Mau mengabarkan Injil. Sampai ke pelosok-pelosok, ke pedalaman. Antar benua. Akhirnya Injil tersebar ke benua-benua. Kita lihat, saudara, pekabaran Injil, apakah kita menyadarinya? Tuhan akan segera datang. Kereta cepat. Nah, dari Jakarta dan ke Bandung akan dibuat kereta cepat. Hanya beberapa jam. Kemudian rencana juga Jakarta-Surabaya. Hanya beberapa jam saja tiba di tempat tujuan. Luar biasa. Dan saudara lihat, satelit dikirimkan ke luar angkasa. Pekabaran sampai ke seluruh dunia. Kita lihat betapa cepatnya pekabaran ini, saudara. Apakah kita sadar? Ya, ditemukan internet yang awalnya ini dari dibentuk jaringan komputer yang dibentuk dari pertahanan Amerika. Ya, kemudian berkembang. Kemudian sekarang ini ada laptop, ada gadget, handphone, kemudian media sosial. Orang-orang begitu cepat mengabarkan Injil, walaupun setan juga menggunakan teknologi ini, tapi Tuhan ingin juga kita menggunakan teknologi ini. Sampai Zoom, ya, terjadi pandemi memaksa kita untuk menggunakan Zoom. Dan saudara tahu, yang terakhir ini adalah 5G. Wah, ini 5G sangat canggih, sudah masuk di Indonesia. Kalau kita mengakses sesuatu akan sangat cepat. Teknologi semakin cepat. Dan Injil semakin cepat tersebaran, Tuhan akan segera datang. Amin, saudara. Tuhan akan segera datang. Begitu cepatnya ini. Saya tidak mengatakan bahwa pekabaran Injil itu akan selesai oleh karena internet. Tidak. Roh Kudus yang akan bekerja. Tetapi Tuhan dengan berbagai macam cara. Tetapi Tuhan ingin agar supaya kita terlibat di dalamnya. Dalam 2 Petrus 3:10-12 mengatakan bahwa dunia ini akan hancur, ya. Tuhan akan datang seperti pencuri, ya. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala ada yang di atasnya akan hilang lenyap. Tetapi jika segala sesuatu ini hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu siapa? Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Yang menantikan itulah siapa, saudara? Orang Advent. Advent itu artinya kedatangan Tuhan. Kita orang Advent sedang apa? Menantikan kedatangan Tuhan. Kitalah yang akan mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita yang akan mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan cara apa, saudara? Dengan cara menginjil. Ya, karena syarat kedatangan Tuhan adalah Injil tersebar ke seluruh dunia. Saya akan menutup khotbah ini dengan cerita tentang seorang yang bernama Ole Bull. Mungkin saudara belum pernah mendengarnya. Ole Bull ini, ya, dia adalah seorang musisi terkenal, ya. Pada abad 19, dia seorang pemain biola yang terkenal dari Norwegia. Ia juga seorang komposer yang terkenal. Dia buat Dia buat konser itu di Eropa, kemudian di Amerika.
Sampai suatu waktu pergi ke satu daerah hutan kayu di daerah Eropa, dan kemudian dia tersesat. Waktu dia tersesat, dia tidak tahu jalan pulang. Ketika dia mencari jalan pulang, akhirnya dia menemukan ada satu pondok gubuk di mana di tempat itu ada orangnya. Dia, wah, dia bersyukur ada orang, seorang biarawan waktu itu yang suka menyendiri, dan dia disambut dengan baik. Biarawan ini memberikan dia makan, walaupun makan yang sederhana, dan dia senang. Dia boleh menikmati malam itu yang sunyi. Dan waktu itu, ini biarawan ini, dia main biola yang sudah tua. Oh, ini kakek ini dia main biola begitu fals, ya. Tetapi dia begitu percaya diri. Kemudian ini Ole Bull ini seorang komposer, seorang pemain biola yang terkenal. Dia katakan, bolehkah saya pinjam biolanya dan saya akan memainkannya? Oh, mana kamu bisa? Saya sudah bertahun-tahun lamanya main sepertinya bagus sekali apa yang saya main. Tidak boleh saya sekali. Wah, kamu bisa. Ini kakek bilang biarawan ini menganggap enteng kepada Ole Bull. Kemudian apa yang terjadi, saudara, ketika dia memegang biola yang tua ini dengan dawainya, dan dia mulai menggesekkan dawainya, maka pondok itu dipenuhi dengan suara melodi biola yang sangat merdu oleh seorang komposer, seorang pemain biola yang profesional yang terkenal. Kakek ini pun mendengarnya dan menangis terseduh-seduh. Dan sepanjang malam itu, kakek itu begitu bersukacita mendengarkan konser di tengah hutan yang dibawakan oleh Bull. Apa pelajaran yang kita bisa ambil, saudara? Mungkin kita merasa seperti biola yang sudah tua. Kita mungkin merasa bahwa kita ini mungkin sudah berumur. Sudahlah. Ya, atau kita merasa bahwa kita tidak punya kemampuan apa-apa. Saudara, selama kita mau menaruh hidup kita seperti biola itu ke tangan Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita akan menjadi berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, saudara. Marilah kita menaruh kehidupan kita ke tangan Tuhan, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi, kesimpulannya, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai umat-umat Allah yang mendapatkan panggilan surgawi, kita harus menginjil, saudara. Mengapa kita harus menginjil? Ada 3 alasan penting mengapa kita harus menginjil. Yang pertama, karena dengan mengabarkan Injil, maka otomatis kita juga sedang menjaga keselamatan kita sendiri. Kedua, karena dengan mengabarkan Injil, kita sedang memiliki dan merasakan perasaan hati Tuhan. Dan yang ketiga, karena dengan mengabarkan Injil, kita sedang mengambil bagian di dalam mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maukah kita menerima panggilan ini? Melakukan penginjilan sesuai dengan talenta dan karunia kita? Semoga Tuhan akan menolong kita, Roh Kudus akan memampukan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Terima kasih. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Roy Kimball Maringka yang membawakan firman yang Sama-sama. telah mengingatkan kita selalu juga sebagai umat Tuhan, kita tetap harus aktif untuk membawakan pekabaran. Adalah salah satu rekaman kita ya sebagai orang Kristen untuk membagikan kebenaran kepada orang-orang. Baiklah saudara, kita akan menutupkan acara kita malam ini. Kami minta saudara Lloyd. Bang Simpson, kami persilahkan. Oke, silakan. Selamat malam. Selamat malam. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Silakan Pak Simpson. Ada. Barang siapa dengar serukanlah kabar keselamatan seluruh dunia. Masukkanlah sekarang kabar mulia. Mari barang siapa mau, barang siapa mau.
bersedia datang lekas. Pintu belum tertutup, masuklah bebas. Hanya Tuhan Yesus boleh beri lepas. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau. Kabar selamat ini bila orang tahu. Allah Bapa kita jemputan engkau. Mari barang siapa mau, barang siapa mau teguh janjinya. Barang siapa mau tahan selamanya. Barang siapa mau selamat di Tuhan. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau. Kabar selamat ini bila orang tahu. Allah Bapa kita jemputan engkau. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau. Kabar selamat ini bila orang tahu. Allah Bapa kita jemputan engkau. Mari barang siapa mau datanglah. Amin. Terima kasih, Saudara Simpson. Baiklah, kita akan menutupkan kebaktian kita. Kita mengundang Bapak Royke Maringka untuk berdoa buat acara kami dan juga buat jemaat kami. Silakan, Bapak Pendeta. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di surga, terpujilah nama-Mu, oleh karena Engkau sangat baik, Engkau sudah pimpin ibadah kami pada malam hari ini, dan hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan di jemaat Ciasdak Denver, Colorado pada malam hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang kami sudah dengarkan, itu boleh menjadi kekuatan iman bagi kami. Kami rindu Tuhan cepat datang. Dan biarlah kami boleh terlibat di dalam pelayanan dan penginjilan. Sehingga ketika Tuhan datang, kami boleh bertemu dengan orang-orang yang kami kasih yang sudah lebih dahulu beristirahat. Terjadi reuni yang besar. Kami rindu akan momen itu, momen yang terbesar ketika Engkau datang pada kali yang kedua. Bapa di surga, gunakanlah kami. Kami mau menaruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu akan memampukan kami. Dan kami boleh melihat hal-hal besar dan mulia akan terjadi melalui kehidupan kami. Bapa di surga, diberkatilah jemaat Ciasdak Colorado, diberkatilah hamba Tuhan Pendeta Yoram Tumbaranti dan keluarga, demikian juga dengan tua-tua jemaat, majelis jemaat, dan seluruh anggota jemaat, orang tua sampai anak-anak. Dan kami semua yang hadir dan menyaksikan ibadah pada saat ini ya Tuhan. Biarlah berkat dari sorga, perlindungan Tuhan, terlebih dijauhkan dari mara bahaya virus corona, kami tetap terjaga, dan kami tetap setia sampai Tuhan datang, kami boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, ampunlah dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. 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 Terima kasih, Pendeta.